Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Tardozzi katakan, dengan Rossi kami membuat kesalahan, tapi dengan Marquez itu berbeda. Tardozzi menyoroti persiapan Ducati saat ini dan menganggapnya sebagai pertaruhan yang berbeda dari sebelumnya dengan Rossi dan Lorenzo. Di sela-sela Superbike, Davide Tardozzi mengambil kesempatan untuk berbicara tentang MotoGP dan perubahan terkini setelah Grand Prix Mugello, menurut GP1. Kedatangan Marc Marquez di Ducati menandai komitmen besar ketiga merek Italia tersebut terhadap pebalap kelas atas, mengikuti jejak Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Namun Tardozzi menekankan bahwa taruhan ini berbeda dalam banyak hal. Ini komitmen yang sangat berbeda karena persiapan yang kita lakukan saat ini sebagai rumah, sebagai sepeda motor, sebagai manajemen, dan sebagai penanganan teknis. Itu adalah kesalahan sebenarnya ketika kami merekrut Valentino di Ducati, kami tidak siap. Ducati tidak siap untuk mengelola Valentino Rossi, hari ini kami sangat siap. Saya juga ingat bahwa kita mempunyai juara dunia 2 kali. Saat Anda mengelola Francisco Bagnaia, saya tidak mengerti mengapa Anda tidak bisa mengelola Marc Marquez juga. Bukan berarti Pecco lebih rendah. Dia adalah pembalap yang menunjukkan bahwa dia ingin menang, dan dia melakukannya dengan cara yang paling bermartabat, dan saya berbicara tentang apa yang terjadi di luar lintasan. Persaingan antara Bagnaia dan Marquez menjanjikan akan sengit namun konstruktif. Menurut Tardozzi, Pecco tahu nilainya, dia percaya pada dirinya sendiri, dia memiliki kepercayaan diri yang besar dengan motornya dan juga dengan tim. Anda hanya perlu menonton beberapa balapan mereka untuk memahaminya. Ini juga berkontribusi terhadap kinerja. Sejarah Ducati dengan nama-nama besar memang beragam. Kedatangan Valentino Rossi dianggap sebagai kesalahan waktu, dan dengan Jorge Lorenzo, penandatanganan awal dengan Honda mengubah jalannya acara. Tardozzi merefleksikan momen-momen ini dengan mengatakan, dengan Valentino, waktunya benar-benar salah, dengan Jorge Lorenzo saya pikir dia melakukan kesalahan dengan menandatangani kontrak terlalu cepat dengan Honda. Jika saya menunggu beberapa hari saja, ceritanya mungkin akan berbeda. Jorge mencatatkan waktu pukul 1.30, 9 di Misano, sesuatu yang luar biasa dan dia melakukannya pada tahun 2017. Sungguh memalukan. Marc Marquez diremehkan, Andrea Dovizioso peringatkan para pencibir. Andrea Dovizioso merasa bahwa para penggemar tidak menyadari Marc Marquez masih mampu bersaing di level tertinggi MotoGP. MotoGP 2024 menjadi titik balik seorang Marc Marquez yang sebelumnya mengalami rentetan kesulitan dan hasil buruk bersama Repsol Honda. Meninggalkan Repsol Honda, tim yang sudah dibela sejak 2013 pada akhir musim lalu, Baby Alien menjalani petualangan baru di Gresini Racing. Hingga 7 seri MotoGP 2024 berakhir, Marquez tampil cukup kompetitif dengan bersaing di baris depan dan sudah menorehkan 8 podium. Ya, meski melaju di atas motor Ducati versi musim lalu, rider 31 tahun itu mendapatkan 3 podium dari balapan utama dan 5 dari sprint. Performa yang menjanjikan tersebut membuat Marquez dipastikan mendapatkan promosi untuk naik membela tim pabrikan Ducati musim depan. Dia akan bertandem dengan Francisco Bagnaia yang dalam 2 musim terakhir menjadi juara dunia di kelas utama MotoGP. Meski mampu membuktikan bahwa dirinya belum habis, Marquez tidak lepas dari pandangan-pandangan miring yang datang dari penggemar. Sebagai mantan pembalap Ducati, Andrea Dovizioso turut menyayangkan apa yang sempat didapat Marquez yakni diremehkan fans. Dovizioso pun tak sungkan memberikan pembelaan dan menegaskan performa peraih 8 gelar juara dunia tersebut belum habis. Pria asal Italia itu berpikir bahwa para penggemar lupa bahwa Marquez merupakan pembalap bagus yang memiliki banyak prestasi. Saya pikir para penggemar tidak menyadari betapa bagusnya dia, Marquez, ucap Dovizioso. Penilaian Dovizioso bukanlah tanpa alasan, Marquez masih dianggap bagus karena dia berani membuat langkah besar dalam karirnya. Marquez telah mengambil risiko tinggi dengan berganti tunggangan dari Honda ke Ducati yang itu tentu bukanlah hal yang mudah. Melakukan perubahan besar dengan motor yang ditungganginya, ganti pabrikan, kata Dovizioso. Di mana karakter pengereman dan cornering berbeda jika Anda membandingkan dengan Honda, imbuhnya. Lebih lanjut, Dovizioso juga menyebut satu keunggulan Marquez dalam beradaptasi dengan tim barunya merupakan sesuatu yang istimewa. Tidak banyak pembalap yang langsung bisa menyatu dan memahami karakter motor barunya hanya dalam 2 agenda sesi uji coba. Dia mampu melakukan ini dalam 2 tes, dan dengan cepat berada di barisan depan pada balapan pertama, ucap Dovizioso. Sejujurnya saya tidak tahu apakah pembalap lain bisa melakukannya,
Saya pikir orang-orang meremehkan hal ini, imbuhnya. Sering galau sendiri, Joan Mir sering curhat ke Marc Marquez soal keinginan hengkang dari Honda. Pembalap Repsol Honda, Joan Mir, mengaku sering curhat dengan ex-tandemnya, Marc Marquez, soal kans membela tim lain di MotoGP 2025. Hal ini ia lakukan setelah Honda tak kunjung bangkit dari keterpurukan. Meski begitu, Mir juga masih bingung soal apa yang harus ia lakukan musim depan. Mir sejatinya bukan rider ecek-ecek. Rider Spanyol ini selalu tampil kompetitif setiap kali berlaga di Moto3, Moto2, dan MotoGP. Ini terbukti dari gelar dunia Moto3 2017 dan MotoGP 2020 yang ia raih. Namun, reputasinya sebagai rider papan atas menghilang sekalinya bergabung ke Repsol Honda pada 2023. Sejak Marquez mengalami cedera parah pada 2020, Honda memang terus terpuruk. Situasi mereka kian kelam setelah Marquez pindah ke Gresini Racing musim ini. Mir pun mulai jengah, dan bahkan belak-belakan mengaku tak yakin mental dan fisiknya bisa bertahan dalam kondisi ini musim depan. Mir pun digosipkan sedang memburu kursi di Trackhouse Racing, tetapi ia tahu betul bahwa hasilnya di Honda membuat pabrikan dan tim lain tidak menjadikannya opsi utama. Alhasil, ia harus sabar menanti keputusan para pembalap dan tim-tim lain untuk mendapatkan kursi kosong yang tersisa. Saat tiba di Honda, saya dapat banyak tawaran, saya bisa pergi kemanapun saya mau. Kini, tidak lagi, saya harus menunggu lainnya, yang punya prioritas, karena saya harus membuktikan diri. Kini para rider lain meraih hasil baik. Saat ini, ada 4-5 pembalap yang punya prioritas, dan saya ada di belakang, ujarnya via The Race. Mir, yang berusia 26 tahun, tak memungkiri bahwa pensiun bisa menjadi salah satu opsinya. Namun, ia masih belum menyerah. Keputusan pensiun baru akan ia pertimbangkan serius jika ia tak mendapatkan pilihan yang benar-benar mumpuni musim depan. Target utamanya saat ini adalah keluar dari kesulitan di Honda. Saya tak yakin bakal pulang. Mungkin nanti, ketika dapat tawaran, saya akan memikirkannya. Sekalinya Anda kompetitif lagi, pikiran Anda benar-benar berubah. Jika Anda melakukan hal yang sama, ada di tempat yang layak, di mana kualitas Anda terlihat, segalanya berubah dan mungkin Anda ingin bertahan 10 tahun lagi, tutur Mir. Uniknya, situasi Mir ini cukup mirip dengan yang dialami Marquez musim lalu. Akibat keterpurukan Honda, Marquez sempat berpikir bahwa dirinya sudah habis dan bahkan memikirkan kans pensiun. Namun, ia tak menyerah dan berusaha mencari kans di Ducati lewat Gresini. Kini, ia pun kembali tampil kompetitif. Melihat ini, Mir kerap berkonsultasi dengan Marquez, meski belum dapat bayangan soal masa depannya. Saya bicara dengan Marc berkali-kali soal ini, soal apa yang ia rasakan tahun lalu, dan apa yang ia rasakan sekarang. Saya punya panutan, garis yang bisa saya ikuti, atau garis lainnya, yakni bertahan di situasi ini. Jadi, saya tidak tahu, tutup Mir.